Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Damkinasti. Kali ini kita akan membahas mengenai viskositas. Apa sih viskositas itu? Viskositas atau disebut juga kekentalan adalah tingkat ketahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diterimanya. Viskositas itu disebabkan adanya gaya kohesi antar partikel fluida. Gaya kohesi adalah gaya tarik antar partikel sejenis. Semakin tinggi viskositas suatu fluida, semakin lama gerakan suatu benda di dalam fluida tersebut. Sebaliknya, semakin rendah viskositas fluida, maka semakin cepat gerakan suatu benda di dalam fluida. Contohnya, masukkan kelereng ke dalam oli dan air secara bersamaan. Kira-kira kelereng mana ya yang akan sampai ke dasar terlebih dahulu? Pasti tentu saja kelereng yang dimasukkan ke dalam air, bukan? Nah, dalam viskositas itu tersendiri terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada suhu. Suhu sangat berpengaruh pada tingkat kekentalan suatu fluida. Semakin tinggi suhu, maka semakin berkurang viskositas fluidanya. Artinya, suhu berbanding terbalik dengan viskositas. Contoh, oli akan menjadi lebih cair saat dipanaskan. Faktor yang kedua yaitu ada tekanan. Selain suhu, tekanan juga berpengaruh pada viskositas fluida. Namun, tekanan berbanding lurus dengan viskositas. Artinya, semakin besar tekanan pada fluida, maka semakin tinggi viskositasnya. Sebaliknya, semakin kecil tekanan pada fluida, maka semakin rendah viskositasnya. Faktor yang terakhir itu ada penambahan suatu materi. Penambahan suatu materi seperti gas juga mempengaruhi viskositas fluida. Dengan adanya penambahan gas, viskositas fluida akan naik. Masalah kekentalan atau viskositas ini telah dipelajari lebih detail dalam hukum Stokes. Hukum ini ditemukan oleh Sir George Stokes pada tahun 1845. Menurut Stokes, jika suatu benda bergerak di dalam fluida kental dengan kelajuan V, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesek dengan partikel fluida sebesar Fs. Nah, rumus Fs inilah yang kemudian disebut gaya Stokes. Besarnya gaya Stokes berbanding lurus dengan koefisien kekentalan fluida, jari-jari bola, dan kelajuan bendanya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus viskositas adalah Fs sama dengan 6 dikali V dikali koefisien viskositas dikali jari-jari bola dikali kelajuan benda di dalam fluida. Lalu, bagaimana jika koefisien viskositas fluida belum diketahui? Nah, untuk mencari koefisien viskositas, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Nah, rumusnya adalah koefisien viskositas sama dengan 2 dikali jari-jari bola kuadrat dikali massa jenis benda atau bola dikurang massa jenis dari fluida dibagi 9 dikali kecepatan terminal bola. Setiap jenis fluida memiliki tingkat kekentalan yang berbeda-beda, sehingga penerapannya juga pasti akan berbeda-beda juga. Adapun penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada oli sebagai pelumas. Oli merupakan zat pelumas yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Dengan adanya pelumas inilah, mesin motor bisa meminimalisir gesekan antara piston dan dinding silinder. Semakin lama digunakan, tingkat kekentalan oli akan berkurang. Jika oli tersebut kita paksakan untuk bekerja, maka mesin kendaraan kita akan berasap karena daya pelumas oli semakin berkurang seiring berkurangnya viskositas. Yang kedua, itu ada minyak goreng. Jika dibandingkan dengan air, minyak goreng tentu memiliki tekstur yang lebih kental. Saat minyak kita gunakan untuk memasak, pasti tingkat kekentalannya akan berkurang. Jika kekentalan minyak berkurang, maka daya pakainya juga tidak akan maksimal. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai viskositas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.